selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febriani P. Clarissa Sutal, NIM 8593555662. Saya mahasiswa UPBBJ Kupang Prodi PGSD. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 poin dalam peran filsafat ilmu. Poin yang pertama adalah makna pilar dalam konteks pendidikan. Poin yang kedua adalah prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Poin yang ketiga adalah analisis, refleksi, dan tantangan di era digital. Dan poin yang keempat adalah persoalan pendidikan nasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama tentang makna pilar dalam konteks pendidikan. Kata pilar di sini dimaknai sebagai dasar atau fondasi, tiang penyangga utama yang menopang seluruh sistem pendidikan. Seperti bangunan yang kokoh karena pilarnya kuat, sistem pendidikan hanya bisa berjalan baik, terarah dan bermutu jika didasari oleh prinsip-prinsip atau nilai-nilai utama yang jelas dan diterapkan secara konsisten. Nah, yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, merumuskan filosofi pendidikan yang sangat mendalam dan masih relevan hingga sekarang yang dikenal dengan semboyan. Ing raso sung tolodo ing madia manggung korso tuturi handayani. Berikut arti dan maknanya adalah: 1. Ing raso tung lodo, artinya di depan memberi teladan atau contoh. Maknanya adalah seorang pendidik, guru, atau orang tua harus mampu menjadi contoh yang baik, panutan, dan teladan bagi peserta didik. Sikap, perilaku, dan ilmu pendidik harus menjadi cerminan dari apa yang diajarkan. Anak atau peserta didik akan lebih mudah meniru apa yang dilihat daripada apa yang hanya didengar. Nah, yang kedua adalah ing madia manggung korso, artinya di tengah membangun kemauan atau semangat. Maknanya adalah saat berada di tengah-tengah peserta didik, pendidik harus mampu membangun semangat, motivasi, dan kemauan belajar. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani. Artinya di belakang memberi dorongan atau dukungan. Maknanya adalah ketika peserta didik sudah mulai mandiri dan berjalan maju, pendidik tidak perlu terus-menerus mengarahkan secara ketat, melainkan berdiri di belakang untuk memberi dukungan, semangat, dan penguatan. Pendidik hadir untuk mendorong peserta didik agar berani melangkah, percaya diri, dan mengembangkan potensinya secara mandiri, serta siap membantu jika ada kesulitan. Nah, soal yang ketiga kita belajar, pertanyaannya adalah analisis, refleksi, dan tantangan di era digital. Refleksi penerapannya adalah ing marsio sung tolodo, di era ini di mana informasi sangat mudah didapat dan banyak pengaruh buruk di internet. Ing madio manggung korso, teknologi memudahkan guru membangun semangat belajar dan tuturi handayani. Di era mandiri ini, siswa bisa belajar sendiri dari berbagai sumber. Dan soal yang keempat adalah persoalan pendidikan nasional. Persoalan pendidikan kita ini meliputi rendahnya karakter moral, kesenjangan kualitas pendidikan, siswa yang cerdas secara akademis tapi lemah keterampilan hidup, hingga kesulitan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Pendidikan berlandasarkan prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban karena 1. Mengembalikan tujuan pendidikan. Pendidikannya tidak hanya mengejar nilai atau prestasi akademik, tetapi kembali ke hakikatnya. 2. Menyimbangkan teknologi dan nilai. Di era digital, kemajuan teknologi sangat cepat, tapi nilai kemanusiaan sering tertinggal. Dan yang ketiga adalah pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Prinsip ini menolak pendidikan yang kaku dan menindas. Dengan demikian, jika prinsip ini benar-benar dihayati dan diterapkan, pendidikan nasional dan mampu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mampu beradaptasi dan dengan zaman, sekaligus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai luhur bangsa. Demikian penjelasan saya, sekian dan terima kasih.